Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Haryanto, NPM 191301530087 dari semester 3C. Di sini saya akan membahas tentang konsep Undang-Undang 1945, mata kuliah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan. Pengertian Konstitusi Undang-Undang Dasar. Pengertian konstitusi berasal dari bahasa Prancis, constituer, yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksud ialah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatukan suatu negara. Sedangkan istilah undang-undang dasar merupakan terjemahan istilah yang dalam bahasa Belanda grondwet, perkataan wet diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti undang-undang, dan grond berarti tanah atau dasar. Jadilah undang-undang dasar. Nah, selanjutnya adalah sejarah terbentuknya undang-undang dasar. Undang-undang dasar 1945 dirancang sejak tanggal 29 Mei tahun 1945 sampai dengan 16 Juni tahun 1945 oleh BPUPKI yang menetapkan tim khusus yang bertugas menyusun konstitusi bagi Indonesia Merdeka yang dikenal dengan nama Undang-Undang Dasar 1945 yang beranggotakan 21 orang, diketuai oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakil ketuanya. Selanjutnya badan ini menetapkan tim khusus yang bertugas menyusun konstitusi bagi negara Indonesia atau bagi Indonesia Merdeka yang dikenal dengan nama Undang-Undang Dasar 1945. Naskah Undang-Undang 1945 pertama kali disiapkan oleh BPUPKI. Nah, badan ini melakukan sidang 2 kali. Sidang yang pertama yaitu tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 dan yang kedua yaitu pada tanggal 10 Juli hingga 17 Agustus 1945. Selanjutnya yaitu proses terbentuknya Undang-Undang 1945. Kemudian dilakukan pengesahan oleh PPKI dan dilantik pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan menetapkan yang pertama Insinyur Soekarno sebagai ketua dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil ketua. Sidang ini memiliki tujuan untuk yang pertama menetapkan undang-undang dasar, yang kedua memilih presiden dan wakil presiden, yang ketiga dan perihal lainnya setelah mendengar hasil laporan kerja BPUPKI. Selanjutnya itu pokok pikiran yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, bahwa negara Indonesia adalah negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta mencakup segala paham golongan dan paham perseorangan. Yang kedua, yaitu bahwa negara Indonesia yang hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga Indonesia. Yang ketiga, bahwa negara Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat. Negara dibentuk dan diselenggarakan berdasarkan kedaulatan rakyat yang juga disebut dengan sistem demokrasi. Yang keempat, negara Indonesia adalah negara yang berketuhanan menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya adalah amandemen Undang-Undang 1945. Amandemen adalah perubahan konstitusi yang mana perubahannya tidak banyak, bersifat teknis, prosedural yang tidak mempengaruhi paradigma pemikiran Undang-Undang Dasar. Ada 3 prosedur dalam perubahan undang-undang, baik dalam renewal atau maupun amandemen. Yang pertama yaitu sidang legislatif dengan ditambah syarat, misalnya dapat ditetapkan quorum untuk membicarakan usul perubahan undang-undang dasar dan jumlah minimum anggota badan legislatif
atau menerimanya. Yang kedua, referendum. Referendum ini adalah mengambil keputusan dengan cara menerima atau menolak usulan undang-undang. Yang ketiga, perubahan yang dilakukan dalam satu konvensi atau dilakukan oleh suatu lembaga khusus yang dibentuk hanya untuk keperluan perubahan. Nah, itulah tadi pembahasan tentang konsep Undang-Undang Dasar 1945. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dwi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.